Bacaan dari Nubuat Mika. Beginilah firman Tuhan. Hai Betlehem di wilayah Efrata, hai engkau yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, yang sudah ada sejak dahulu kala. Ia akan membiarkan mereka sampai saatnya perempuan yang mengandung itu melahirkan, lalu saudara-saudaranya yang masih ada akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refrain, aku bersuka cita dalam Tuhan. Aku bersuka cita dalam Tuhan. Ya Tuhan, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorai karena penyelamatanmu. Aku bersuka cita dalam Tuhan. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena ia telah berbuat baik kepadaku. Aku bersuka cita dalam Tuhan. Baik, pengantar Injil. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Berbahagialah engkau, hai perawan Maria, dan sangat terpuji, sebab daripadamu telah terbit sang surya keadilan, yakni Kristus Allah kita. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Hason, Hason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Usia, Usia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahaz, Ahaz memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manasya, Manasya memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Sealtiel, Sealtiel memperanakan Zerubabel, Zerubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Azor,
Azor memperanakan Zadok, Zadok memperanakan Akhim, Akhim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eleazar, Eleazar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Kelahiran Yesus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibu Yesus bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang dinyatakan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pastor, para diakon, frater yang dikasihi Tuhan, kelahiran Santa Perawan Maria merupakan persiapan awal penyelamatan umat manusia dalam diri Yesus putranya. Salah satu tujuan orang belajar genogram adalah untuk mengenali nilai-nilai yang diwariskan oleh leluhur. Salah satu nilai yang diwariskan kepada Bunda Maria adalah iman kaum leluhurnya. Bunda Maria lahir dari keturunan orang-orang beriman, orang-orang yang berpasrah pada Tuhan. Pun ketika leluhur mereka dibuang ke Babel, mereka tetap menaruh harapan dan kepercayaan pada Tuhan. Mereka tetap pasrah pada Tuhan. Karena imannya, maka Bunda Maria dipilih dan dipanggil oleh Allah untuk mengandung, melahirkan, membesarkan, mendampingi putranya hingga wafat. Selain kita belajar dari imannya yang teguh, kita belajar pula kerendahan hati, ketabahan, ketekunan, dan kesetiaan Bunda Maria menerima kehendak Tuhan, pun ketika ia mengikuti jalan salib putranya. Marilah kita berdoa agar perayaan ulang tahun Bunda Maria ini makin mendorong kita untuk bersyukur pada Tuhan atas karya penebusan melalui Yesus putranya, dan agar kita makin meneladani Bunda Maria menjadi orang yang beriman, penuh kerendahan hati, dan tabah serta tekun setia dalam menjalankan tugas tanggung jawab kita masing-masing.